Yuhu, selamat datang di Yuhu Vintia. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, baik-baik aja. Nah, iya bener, suara aku tuh lagi mindeng. Kenapa? Karena anak-anak tuh minggu ini sempat batuk pilek gitu ya. Karena kan kalau misalnya ngeliat di vlog terakhir, minggu lalu tuh sempat keluar rumah kan, mungkin badannya juga agak kaget nih, yang biasanya ada di dalam rumah terus tiba-tiba harus keluar rumah gitu, jadinya mereka batuk pilek tapi alhamdulillah udah sembuh. Nah biasanya kan kalau anak-anak udah sembuh ibunya yang kena. Nah ini aku mungkin lagi dalam tahap recovery karena batuk pileknya udah beres, cuman suaranya aja yang mungkin agak mindeng sedikit. Nah, oke, sekarang tuh udah minggu malam teman-teman. Jadi tiba-tiba kepengen aja gitu bikin vlog gitu ya, karena abis maghrib tadi aku tuh sempet lihat-lihat sosial media kan, teman-teman gitu. Kayaknya mereka udah mulai beraktivitas lagi gitu karena PPKM-nya mungkin udah diperlonggar. Jadi udah mulai tuh berani keluar rumah tapi tetap prokes ya. Jadi mereka sempet ke restoran atau misalnya ke tempat jajanan-jajanan gitu. Terus enak-enak banget gitu, kayak snacknya wah banyak ya ternyata, jajanan-jajanan gitu sekarang yang lucu-lucu gitu dan buat dicicipin. Nah akhirnya aku kayak makin lah googling kan. Nah pas googling gitu ada yang menarik, ternyata ada artikel yang pop up yang isinya adalah ada banyak snack ternyata atau jajanan-jajanan yang ternyata diciptakan dengan cara tidak sengaja. Nah ini menarik banget nih, karena aku pikir biasanya semua makanan itu diciptakan oleh chefnya, karena emang ada ilmunya dan dengan takaran tertentu. Apalagi kayak baking gitu kan, misalnya salah satu gramasinya aja salah gitu, itu bisa gagal gitu. Nah lucunya ternyata snack-snack yang tercipta dengan ketidaksengajaan ini malah menjadi snack yang populer dan banyak digemari oleh orang-orang di dunia. Mau tau nggak kayak gimana? Nah nanti abis ini aku akan liatin kira-kira apa aja sambil aku ceritain prosesnya. Ada 7 macam. Jadi itu lucu sih menurut aku. Kita lihat ya apa aja. Oke, tadi kan udah bilang ya kalau misalnya memang biasanya snack-snack atau makanan-makanan itu dibuat secara sengaja supaya kelihatan cantik tampilannya, rasanya enak, takarannya tepat gitu ya. Nah tapi abis ini aku akan ceritain beberapa snack atau makanan yang memang dibuat secara tidak sengaja tapi akhirnya menjadi populer gitu ya. Nah di depan aku tuh ada laptop, jadi mungkin nanti mata aku agak ke laptop beberapa kali gitu ya, karena aku pengen bacain prosesnya gitu supaya teman-teman juga merasa feel-nya dapet. Oh si ini nih ternyata yang ciptain, oh tahun segini ya, oh ternyata tuh begini ya prosesnya gitu ya. Jadi nanti aku minta izin ya supaya bisa tektokan gitu, ngelihat laptop, ngeliatan ke kamera, supaya prosesnya tuh bener, diceritainnya tuh bener gitu ya. Nah makanan apa yang pertama yang akan aku ceritain itu adalah tadadadadam, nachos. Siapa yang gak suka nachos? Aku sih suka banget ya. Jadi ceritanya adalah nachos itu dibuat secara tidak sengaja oleh pelayan di salah satu restoran Meksiko yang terdapat di perbatasan Texas dengan Meksiko. Kira-kira sekitar tahun 1943 gitu. Nah, kebetulan waktu itu di tahun itu ada sekelompok istri tentara yang mengunjungi restoran bernama Victoria Club gitu atau Victory Club di daerah Piedras Negras gitu ya. Nah, kebetulan di situ ada seorang kepala pramusajinya yang bernama Ignacio Nacho Anaya. Nah, saat itu tuh dia sadar, oh ternyata di restoran ini tuh nggak ada koki gitu yang ada di dapur. Nah, menurut Oxford Companion of Food and Drink, si Nacho tuh jadi kayak bingung gitu kan. Dia melihat di sekitaran dapurnya tuh apa aja sih yang ada gitu. Jadi dia ngelihat tuh sekelilingnya apa aja yang ada. Ternyata dia ngelihat ada tortilla panggang. Akhirnya dia berkreasi, dia menambahkan keju parut di atas si tortilla panggang itu. Kemudian dia cari lagi tuh bahan-bahan yang ada supaya bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah mengkombinasikan keju dan jalapeno di atas tumpukan tortillanya gitu. Jadi dia kreasi aja gitu, ide kreatif dengan barang-barang yang ada di situ terus dicampurin jadi satu. Akhirnya menunya dikasih tuh ke sekelompok istri tentara itu. Ternyata mereka suka dan seketika akhirnya nachos ini populer sebagai makanan Tex-Mex alias Texas Meksiko gitu pada era tahun 1960-an. Jadi akhirnya lambat laun nachos juga akhirnya tersebar kepopulerannya ke berbagai negara yang lain. Nah setelah itu
si Nacho ini, si kepala pramusajinya ini, Nacho ini harus berterima kasih sama orang yang namanya Frank Liberto. Karena Frank Liberto setelahnya itu dia berhasil menciptakan gimana sih cara membuat keju buatan yang memang cocok untuk disajikan dengan nachos gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya makanannya berkembang, terus kejunya ini ternyata nggak perlu susah-susah dibuatnya, nggak perlu dipanasin gitu saat disajikan dan lain-lain, tapi tetap enak untuk dimakan. Jadi well done yang namanya Ignacio Nacho Anaya, karena kita semua suka nachos biasanya. Oke, tadi kita udah lihat nachos, sekarang kita beranjak ke snack yang kedua dibuat secara tidak sengaja, yaitu ice cream cone. Nah, ice cream cone ini salah satu snack yang disukain banget sama Sky, dan aku yakin pasti juga banyak banget orang di sini yang memang suka sama bentukan si ice cream cone ini gitu ya. Tapi banyak nggak yang tahu kalau ternyata snack ini dibuat secara tidak sengaja juga. Jadi pada waktu itu bermula pada Saint Louis World's Fair yang ada atau diadakan pada tahun 1904. Jadi ceritanya ini tuh ditemukan oleh seorang imigran dari Suriah yang bernama Ernest Hemingway gitu ya. Nah kala itu dia tuh lagi jualan. Jadi dia lagi jualan sejenis wafer yang bernama Zalabia. Jadi wafer yang dijual itu adalah Zalabia. Nah lokasi dia tempat jualan si Zalabia ini berada di sebelah stand ice cream gitu ya. Nah tapi saat itu pada lagi mungkin fairnya lagi rame atau gimana, si penjual es krimnya itu dia kekurangan wadahnya gitu. Jadi wadahnya habis, es krimnya masih ada dan masih banyak yang antri yang mau beli. Akhirnya si Ernest Hemingway ini dia secara baik menawarkan, mau nggak, di kasarannya ya, ini mau nggak pakai wadah yang dari adonan yang dia jual aja gitu, dari si Zalabia ini gitu, dari wafer Zalabia ini. Nah akhirnya singkat kata si pedagang es krimnya mau, karena itu merupakan ide kreatif juga, kebaikan dari pedagang di sampingnya juga. Nah akhirnya dimasaklah gitu ya. Setelah beberapa waktu dimasak, ternyata adonan wafer ini kemudian tuh digulung membentuk kerucut gitu ya. Dia membentuk kerucut, tapi pas setelah dimasak gitu adonannya tuh mengeras gitu. Jadi bentuknya tuh kayak ya udah yang kon sekarang gitu. Jadi kerucut, mengeras, bentuknya kayak wafer gitu. Nah, akhirnya itu yang dijadikan wadah es krim oleh si penjual es krim tersebut, sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah makanan di Amerika gitu ya. Nah kemudian si Hemingway ini karena berhasil, dia disebut secara resmi sebagai pembuat ice cream cone pertama oleh The International Association of Ice Cream Manufacturers pada tahun 1950-an gitu ya. Jadi lucu juga gitu, ternyata itu karena kebaikan hati orang aja, kebaikan hati penjual, karena ngelihat penjual di sebelahnya dia bukannya kompetitif gitu, dia menawarkan solusi, mau nggak nih kalau misalnya wadahnya pakai jualannya saya aja gitu. Jadi itu jadi salah satu yang baru gitu, karena ketidaksengajaan akhirnya menjadi snack yang paling yang cukup dan paling populer lah di Amerika gitu ya. Dan sekarang si waffle cone ini tetap berevolusi. Bahkan sekarang waktu dulu mungkin teksturnya ada yang keras, ada yang lunak gitu ya. Sekarang juga ada yang crunchy gitu ya. Ada yang juga menggunakan waffle yang seperti pancake dan lain-lain. Jadi mengikuti zaman lah sekarang, tetap berevolusi gitu ya. Oke, gimana? Seru kan ya ini ya? Jadi kita applause untuk Bapak Ernest Hemingway atas kebaikan hatinya membuat menjadi makanan paling populer di Amerika. Oke, tadi kita udah lihat ya, ada dua snack yang memang tercipta tidak sengaja, yaitu nachos dan ice cream cone gitu ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah cookies choco chip. Siapa yang nggak suka cookies choco chip? Aku suka banget terus terang. Jadi kalau misalnya emang ada temenku yang open PO, I'm willing to buy, selalu beli gitu untuk open PO dan makan gitu cookiesnya. Aku suka banget ngemilinya. Nah, ternyata cookies ini dia tuh kan harus di bake ya. Maksudnya baking tuh susah banget gitu. Emang ada takarannya, harus jelas gitu. Nah, ternyata ini gak sesuai dengan resepnya, tapi hasilnya malah enak banget dan jadi populer gitu ya. Di mana-mana di seluruh negara kayaknya nggak ada yang nggak kenal gitu sama yang namanya choco chip ini gitu ya.
Nah, aku ceritain ya prosesnya. Jadi Choco Chip ini lahir dari salah seorang pemilik restoran, namanya tuh Ruth Wakefield. Jadi saat itu dia mau membuat kue kering bersama suaminya pada tahun 1930-an. Jadi dia kayaknya kedatangan tamu waktu dulu gitu ya, dan dia akhirnya nggak sengaja ngebuat kue yang enak ini. Kenapa dibilang nggak sengaja? Karena tadinya tuh dia mau memakai kacang gitu untuk salah satu bahan dari cookiesnya itu. Tapi kacangnya ternyata habis. Nah, karena terlanjur tamunya udah datang, dia nggak panik dong. Akhirnya dia nggak kehabisan akal. Dia ngeliat di sekitar rumahnya, apa sih yang kira-kira bahannya tuh masih ada. Ternyata ada batangan coklat gitu ya. Jadi batangannya tuh coklat gitu, bukan coklat tumer atau bukan coklat yang udah dipanasin. Jadi batangan coklat gitu. Terus dia potong kecil-kecil. Potongan kecil-kecilnya itu dia masukin dan dicampur ke adonan tepung gitu kan. Nah, dia pikir potongannya itu bisa menyatu. Nggak taunya malah nggak nyatu gitu. Jadi adonannya tuh ada, tapi cookiesnya tuh sendiri gitu, menyebar gitu ya. Nah, ternyata akhirnya ini tercipta gitu. Pas udah jadi, udah selesai baking, rasanya enak. Tamu-tamunya juga suka gitu. Nah, setelah itu akhirnya mereka berniat karena udah dapet hasil yang positif, feedback positif gitu dari tamu-tamunya. Akhirnya mereka sepakat untuk menyajikan si cookies Choco Chip ini sebagai salah satu makanan penutup dari restoran milik Wakefield ini gitu ya. Jadi setelah itu orang-orang banyak ke restorannya, sehingga akhirnya mulai terkenal dan akhirnya banyak disukai sama orang, dan akhirnya tersebar ke seluruh negara. Gimana? Keren banget gak tuh yang namanya Ruth Wakefield? Jadi kalau misalnya emang bahannya nggak ada, ini moralnya, jangan panik, lihat sekeliling dan jangan kehabisan akal, karena semuanya bisa dimanfaatkan kalau misalnya kita tenang. Oke, kita tepuk tangan. Next yang kita semua pasti tahu, yaitu chips atau yang biasa kita kenal dengan keripik kentang. Jadi siapa yang sangka kalau ternyata keripik kentang ini ternyata juga nggak sengaja dibuatnya, padahal cuma kayak kentang gitu ya nggak sih? Ternyata ini dibuat secara nggak sengaja gitu ya. Jadi sekarang mungkin keripik kentang ini menjadi salah satu snack atau makanan yang paling terenak katanya, 100 makanan terenak di dunia. Nah, ternyata ada sejarahnya. Jadi keripik kentang ini nggak sengaja dibuat oleh salah satu koki di restoran mewah bernama George Crumb. Jadi si George Crumb ini dia kerja di restoran mewah di area New York gitu ya. Di tempatnya bekerja ada suatu menu yang memang terkenal, yaitu kentang goreng ala Prancis yang jadi menu andalannya. Nah, suatu ketika pada tahun 1853 gitu, ada seorang tamu yang ngedenger kayaknya enak nih keripik kentang jualannya si George Crumb. Jadi dia datang ke restoran tempatnya George Crumb itu di New York, terus dia pesan, pokoknya dia mau kentang goreng yang paling enak gitu ya. Tapi ternyata setelah dibuat, jadi si George Crumb-nya pede, wah ada tamu yang datang, dia buat nih, dia potong kentangnya tebal-tebal gitu, terus dia kasih bumbu di kentangnya, terus dia goreng ke dalam minyak yang panas gitu ya sampai matang. Setelah selesai, setelah digoreng tuh kentang yang tebalnya gitu, dia datang, dia sajiin ke tamunya. Nah, tamunya bilang ternyata nggak enak karena terlalu tebal, dia bilang. Terus dia bilang, terus di tamu-tamu yang lain ternyata juga bilang, komplain, iya nih kayaknya ketebalan nih harus tipis gitu, harus ditipisin lagi gitu. Nah, akhirnya mungkin karena ngedengar komplainan itu, dia kayak kesel kali ya, si George Crumb itu kayak, ya udah deh, ya udah kita kasih aja apa yang dia mau gitu. Karena di requestnya tipis, dia malah buat tipis banget, setipis mungkin gitu. Jadi dia buat tipis banget gitu sampai akhirnya dia goreng sampai renyah. Nah, dikasih bumbu, nggak dikasih bumbu, ini ceritanya nggak dikasih bumbu gitu, jadi cuman kayak dipotong tipis terus digoreng sampai renyah, terus dia sajiin ke tamu-tamunya. Nah, ternyata tamunya malah puas gitu, jadi orang-orang malah suka gitu yang disajikan oleh si George Crumb ini. Akhirnya itu menjadi menu andalan di restoran di New York tadi gitu ya. Si keripik ini akhirnya dinamakan, jenisnya adalah keripik Saratoga gitu pada tahun 1800-an itu. Nah, pada tahun 1860, jadi sekitar 7 tahun kemudian, si George Crumb ini akhirnya berhenti dari pekerjaannya dan membuka restoran sendiri, yang mana menu andalannya adalah keripik kentang tadi. Nah, pada tahun 1895,
berpuluh-puluh tahun kemudian dia ketemu orang sama yang namanya William mungkin nggak ketemu ya. Jadi ada seseorang namanya William Tappendon, dia akhirnya menjual keripik kentang dalam kemasan kedap udara. Akhirnya di sini berkembanglah jenis keripik kentang yang semakin bagus kemasannya gitu. Jadi nggak cuma disukain oleh warga New York, tapi juga di kota-kota sekitarnya, sampai akhirnya tersebar ke seluruh belahan dunia dan menjadi makanan favorit di semua kalangan orang di dunia. Keren nggak? Jadi kita kasih applause kepada kegigihan George Crumb. Jadi karena dia dikomplain, dia nggak nyerah, dia malah buat sesuai dengan request dan ternyata hasilnya jadi enak. Well done George Crumb. Next berikutnya adalah kita balik ke ice cream tapi jenisnya lain, yaitu popsicle. Jadi atau terkenal di Indonesia dengan sebutan es loli gitu ya. Jadi ternyata es loli ini dibuat secara tidak sengaja juga. Bahkan kali ini dibuat secara tidak sengaja bukan oleh chef, oleh seorang anak berumur 11 tahun bernama Frank Epperson. Dia orang Amerika gitu, yang secara nggak sengaja karena dia meninggalkan soda yang dibuatnya. Jadi malamnya kayaknya sodanya nggak habis, terus dia tinggalin gitu aja gitu ya. Nah keesokan harinya mungkin karena dingin juga suasana di sana, I don't know ya, apa dimasukin ke kulkas atau misalnya di luar tapi suasananya dingin, yang jelas sodanya tuh membeku gitu. Di tempatnya pas lagi ngebeku emang kebetulan ada stick pengaduk yang menempel di dalamnya gitu. Jadi tongkat ini tadinya dia gunain untuk mengaduk sodanya sampai akhirnya beku dan tercetak gitu di stick pengaduk tersebut. Nah si Frank tuh terkejut gitu, terus dia ngeliat, wah menarik nih gitu, pas dicobain juga enak. Akhirnya Frank memberikan namanya tadinya bukan popsicle tapi Epsicle gitu ya. Terus dia jualan ke temen-temen sekelasnya. Emang otaknya udah dagang juga kali ya, jadi dia secara nggak sengaja dia rasain enak, menarik, dia jual ya tuh ke temen-temennya gitu. Nah akhirnya dia buat lagi rasa yang lain, bukan yang soda doang. Jadi ada es loli yang rasanya root beer, cherry, lemon, pisang dan lain-lain, dan ternyata enak. Nah temen-temennya mungkin karena enak dia mereka pengen ngasih masukan gitu, namanya jangan Epsicle, namanya popsicle aja gitu ya. Jadi akhirnya tahun 1923 Frank Epperson ini dia mematenkan popsicle-nya sebagai nama makanannya. Jadi bukan Epsicle lagi, sekarang akhirnya terkenal jadi popsicle sampai sekarang gitu ya. Jadi setelah itu tahun 1929, 6 tahun kemudian setelah dia mematenkan, ia menjual hak patennya. Dia harus jual karena ternyata perusahaannya itu bangkrut. Jadi Frank jual patennya itu kepada company yang namanya The Joe Lowe Company yang ada di New York gitu ya. Jadi setelah itu akhirnya nggak cuma buah-buahan aja rasanya, tapi juga mungkin di mix sama susu dan akhirnya terkenal ke seluruh dunia, dimana orang-orang termasuk anak-anak dan dewasa pada suka. Jadi well done yang namanya Frank Epperson, karena dia bisa ngelihat peluang gitu ya. Dia ngelihat yang tadinya dia tinggalin nggak sengaja, dia ngelihat rasanya enak, dia jual ke teman-temannya sampai akhirnya populer. Keren banget, tepuk tangan. Lanjut ya, masih seru ya, masih seru. Jadi ini yang keenam. Keenam adalah snack yang kita kenal sebagai sandwich. Jadi kalau sandwich itu kan terkenalnya adalah roti lapis. Jadi ada dua pasang roti tawar gitu yang ditumpuk, di mana di dalamnya tuh biasanya ada isian. Biasanya tuh daging atau ada sayur-sayurannya juga gitu ya. Ternyata makanan ini tuh diciptakan secara nggak sengaja dan lucu pula gitu prosesnya. Jadi menurut catatan sandwich itu muncul di tahun 1737. Jadi ternyata dia itu berasal dari nama seseorang bangsawan di Inggris yang bernama John Montagu gitu ya. Si John Montagu ini terkenal dengan julukan bangsawannya adalah The Fourth Earl of Sandwich. Jadi diambil tuh nama belakangnya, nama belakang bangsawannya si sandwich ini gitu. Ceritanya jadi gini, cerita yang lucunya adalah si John Montagu itu ternyata tuh hobi banget main kartu. Kartunya tuh kayak kartu judi gitu ya. Nah, karena terlalu suka main kartu, si Montagu itu nggak mau meninggalkan permainan judinya gitu. Bahkan pada saat ketika makan dia nggak mau, dia tetap mau main terus. Sampai akhirnya dia request mungkin ke pelayan yang ada di tempat judinya itu, dia minta daging yang ditangkup dengan 2 buah roti. Jadi spesifik, ya udah saya minta daging yang namanya daging di dalam 2 roti gitu, dalam tangkupan roti, supaya bisa cepat dihabiskan dan dia nggak perlu ninggalin meja judinya gitu.
Nah, setelah dimakan mungkin teman-temannya yang ada di sekitaran situ latah ya, yang namanya orang gitu latah juga ikutan. Mereka juga pesan, mau dong dibuatin ke pelayannya. Terus dia ngomongnya sama dengan sandwich. Sama dengan sandwich gitu. Apa yang dipesan? Sama dengan sandwich gitu. Jadi akhirnya namanya dipakai gitu, nama gelarnya John Montagu dipakai gitu. Ya udah, akhirnya sekarang tercipta sandwich itu emang dibuatkan sebagai makanan yang praktis gitu, emang objektifnya buat praktis. Jadi emang ya udahlah, cuma roti ditempelin sama ada isinya gitu ya. Jadi lucu juga ya, karena orang main judi nggak mau lepas dari mejanya, minta dibuatin snack atau makanan, sampai akhirnya sekarang malah jadi salah satu menu breakfast yang paling terkenal gitu di seluruh dunia. Aku harus bilang well done gak ya kali ini, karena nggak mau ninggalin meja juga. Oke, sekarang kita bahas snack yang dibuat secara tidak sengaja. Ini yang terakhir, yaitu tofu gitu ya. Jadi tofu ini atau tahu, dia itu muncul pertama kali di peradaban Tiongkok pada 2200 tahun yang lalu gitu. Jadi dia itu diciptakan oleh seorang bangsawan secara tidak sengaja bernama Liu En gitu ya. Nah, si Liu En ini dia waktu dulu adalah cucu dari kaisar yang menjabat pada masanya di 2200 tahun yang lalu itu gitu. Nah, jadi ceritanya adalah pada saat itu dia tuh lagi bosen sama makanan yang memang dia nikmati sehari-hari. Sehingga muncullah dia untuk membuat makanan baru dengan menggunakan bahan utamanya kedelai gitu. Karena emang di rumahnya mungkin di Cina juga kali ya, emang banyak banget bahan kedelai saat itu. Tapi dia pengen berkreasi. Akhirnya si Liu En ini dia mengeringkan kedelainya, kemudian ditumbuk gitu, ditumbuk ketika sudah kering. Jadi tadi dia dikeringkan kedelainya terus ditumbuk gitu ya prosesnya. Nah, setelah itu Liu En merebus bubuk kedelainya dan menambahkan garam ke dalam rebusan tersebut, ke dalam rebusan bubuk kedelai tadi gitu. Nah, tanpa sepengetahuan Liu En, ternyata garam yang membuat rebusan bubuk kedelai tersebut menjadi padat gitu. Pas dilihat, wah hasilnya kok jadi padat gitu. Akhirnya si Liu En tuh penasaran dan dia menggerakkan batinnya gitu untuk mencicipi hasil ketidaksengajaannya tersebut gitu. Jadi setelah itu ternyata rasanya enak, teksturnya lembut, sampai akhirnya dia bilang, wah ini adalah makanan yang dia suka gitu. Jadi di dalam kebosanannya itu dia menciptakan sesuatu sampai akhirnya dia membuat sebuah makanan yang lembut teksturnya dan rasanya enak dari bahan kedelai yang memang banyak di rumahnya. Dan akhirnya si Liu En itu namain makanannya itu adalah Tao Hu. Jadi ada dua kata, Tao dan Hu gitu ya. Yang artinya Tao adalah kedelai dan Hu artinya hancur menjadi bubur, karena emang dari awalnya kan ditumbuk dulu gitu ya. Jadi akhirnya jadi deh tofunya. So congratulations Liu En, karena kamu bosan, kamu manfaatin bahan yang banyak di rumah, akhirnya jadi deh makanan yang terkenal banget sampai sekarang dan orang semuanya makan yang namanya tofu gitu. Nah, oke, gimana teman-teman? Jadi aku cukup bahas ya 7 snack aja dulu. Nanti kalau misalnya ada ketemu yang menarik lagi, mungkin aku akan cerita termasuk juga prosesnya supaya kita bisa sama-sama belajar gitu ya. Sip. Jadi kita kalian dulu dong kalau semua penemu-penemu yang nggak sengaja tapi enak. Coba deh kalian, hal apa yang kalian lakuin secara nggak sengaja tapi jadi sukses? Apa ya? Aku nggak bisa komen sekarang. Mungkin nanti aja kita pikirin apa hal yang kira-kira secara nggak sengaja tapi berakhir dengan sukses. Oke, moga-moga bermanfaat dan seru juga buat kalian. Kalau suka di like, di komen, dan di share ke teman-teman supaya ini juga berguna buat mereka. Oke, sampai berjumpa di Yuhu Vintia berikutnya. Dadah!